Yang kami sayangkan Pak Said Didu ini tidak melakukan tabayun dulu. Nanti akan malu nanti kalau sampai nanti data-data daripada penduduk yang menjual tanahnya. Kemarin saya wawancara dengan salah satu pemilik tanah, Haji siapa namanya? Yuris apa? Itu senang, saya senang tanah saya dibeli, dia dapat uang 3 miliar, itu tunai kontan. Dan saya melihat, saya nggak bisa sebut data para penjual, saya juga dapat. Pak Said itu mungkin nggak dapat, saya dapat. Dan di situ tiap dibeli harus ahli waris, tidak boleh tangan kedua, tangan ketiga. Jadi ahli warisnya siapa yang punya hak menerima penjualan atau pembelian tanah, dia yang menerima. Kalaupun misalnya ada surat menyurat yang belum diberesi, ya wajar lah. Misalnya pembeli ingin aman, tentu surat menyuratnya harus lengkap, harus detail, kan begitu. Gus, benarkah harga di sana per meter 50.000 ke bawah sampai 35.000, dan apakah benar di sana dengan penuh dengan tekanan? Nah, jadi orang-orang preman sepanjang saya wawancara dengan para pemilik tanah, para penjual, mereka tidak ada yang namanya ditekan, dipaksa untuk menjual, tidak ada. Kalaupun misalnya ada misalnya dari petugas pihak atau dari BPN atau dari pihak pengembang menanyakan suratnya karena sudah di DP, loh kok suratnya kok nggak beres, ya mungkin itu ditanyakan, biasalah. Tapi tidak boleh mengatakan bahwa telah terjadi premanisme dan lain-lain. Nah, ini dapat menimbulkan aksi-aksi yang itu dapat menimbulkan kegaduhan dan chaos kalau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kami sayangkan Pak Said Didu ini tidak melakukan tabayun dulu. Nanti akan malu nanti kalau sampai nanti data-data daripada penduduk yang menjual tanahnya itu kita blow up, nanti pasti akan malu itu. Nah, kalau perkara misalnya jual rumah terus kemudian dipageri, di mana-mana orang developer Cikupa misalnya, di sana itu kan ada tuh orang jual perumahan, baik Sinarmas, baik Ciputra, yaitu strategi pengembang dong agar supaya pembeli rumah tadi itu merasa nyaman, istilahnya namanya apa itu, one gate one system itu loh, cluster misalnya, itu urusan itu nggak ada. Saya kira PIK itu terbuka sekali, menjadi tempat wisata yang semua bisa di sana, dan kita acungi jempol untuk PIK gitu. Gus Irfan sendiri melihatnya seperti apa soal Said Didu yang berkata-kata tanpa fakta? Karena kan di Islam sendiri harus tabayun dulu kayak gitu. Sebenarnya melihatnya seperti apa? Apa yang ditindakan dari Said Didu? Oke, makasih. Saya sebagai petugasnya Gus Rofiq dalam hal ini adalah duta Humas Hubungan Masyarakat. Saya ditugaskan oleh Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara, yaitu Gus Rofiq sendiri, mendampingi beliau juga. Saya juga ikut cek dan recheck di sana. Karena semangat dari Barisan Kesatria Nusantara adalah untuk tabayun. Ingat Pak Said Didu, ini pesan kami. Nabi pernah bersabda dalam hadis Bukhari, "Inna minal bayani sihra wa inna minasy-syi'ri hikmah." Sebagian ucapan, statement yang seolah-olah membuai tanpa cek dan recheck itu bisa menjadi sihir loh. Bisa membuat orang panas, akhirnya menjadi kerusuhan gara-gara omongan seorang tokoh, dalam tanda kutip tokoh, kalau bilang juga dibilang tokoh. Dan sebaliknya pula, pernyataan yang indah, cek dan recheck, tabayun, itu hikmah. Lah, kami pengen memilih jalan hikmah, ya, sesuai dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya kami datang ke sana kemarin, saya mendampingi Ketua Umum BKN Gus Rofiq Muklis, cek dan recheck, mulai dari fasum, fasos, bahkan masjid yang tadi disampaikan oleh Ketum sendiri, sampai di sana ternyata setelah kami tanya oleh penduduk setempat, adanya isu katanya tanah yang sudah dibeli itu kalaupun jadi sawah itu nanti akan ditutup irigasinya. Oh, ternyata tidak seperti itu. Bahkan pihak pengembang sendiri mengatakan tanah yang sudah dibeli itu boleh penduduk memakainya selama belum dibangun. Luar biasa loh ini, bisa menggunakan hak tanah itu.
maaf dikasih fasilitas menggunakan tanah itu luar biasa, kurang apa lagi. Bahkan kami juga melihat mendampingi Gus Rofiq juga di sana penduduk yang sudah tanahnya dibeli ada tempat relokasi dibangun, bahkan didanai untuk membangun, dibebaskan mau bangun sendiri monggo, dibangunkan oleh pihak pengembang monggo. Bahkan kami juga cek di sana juga ternyata pekerjanya, security-nya itu warga pribumi setempat kok. Ini sangat islami ya. Kadang-kadang kita dapati Jepang itu lebih islami daripada orang penduduk Islam sendiri gitu loh. Ya, kita lihat ini warna Islam di sini, islami gitu loh. Bahkan masjidnya terbesar. Ini di sana itu luar biasa lah. Tidak ada yang dikatakan oleh Pak Said dikatakan nanti gampang penyelundupan masuk, apalagi pantai sepanjang iya 70 km wong pik 1 aja banyak terjadi seperti itu. Nah, kalau kita ikuti statement Pak Said ini menyesatkan. Ini sama juga meremehkan aparat negara kita dalam ini TNI Polri. Apalagi presiden kita yang akan datang yaitu Pak yang terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto, basicnya adalah ketahanan dan keamanan gitu loh. Nggak mungkin lah TNI Polri yang sudah ditugaskan ya kapasitasnya mengamankan Sabang sampai Merauke hanya 70 km aja nggak bisa gitu loh. Kalaupun terjadi sekali 2 kali kecolongan ya wajar, nggak ada yang sempurna gitu loh. Wong bandara aja juga kadang-kadang juga kelolosan kok gitu loh. Janganlah itu di framing yang wah kadang-kadang dikatakan Gus Rofiq nanti ditemboki seolah seperti kita melihat negeri Palestina dengan Zionis Israel kok digiring ke sana gitu loh. Amin kan. Karena ini dikatakan oleh Gus Rofiq sendiri, ya wajar lah pengembang itu ada dikasih untuk keamanan, ada pagar segala macam. Enggak seperti yang diomongkan oleh Pak Said Didu. Tolonglah Pak Said Didu, semangat kita selain hadis Nabi tadi juga Al-Maidah ayat 8. Ya, yang intinya wahai orang-orang yang beriman, selalulah kamu mengedepankan kebenaran karena Allah. Ya, jadilah saksi yang adil. Pak Said Didu kan cross check ke sana. Apakah bisa adil sesuai dengan fakta di lapangan? Berlakulah adil karena adil itu mendekatkanmu pada ketakwaan. Dalam hal ini maaf, 1000 maaf, kami meragukan ketakwaan Pak Said Didu kalau tidak seperti sesuai fakta di lapangan gitu. Ingat ya, berlakulah adil karena Allah melihat perbuatan kamu. Al-Maidah ayat 8. Ini kaitannya BKN kenapa sampai turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan dari Said Didu? Iya, jadi BKN sengaja turun karena kebetulan saya itu sering di sana. Nah di BKN ini kalau ada sebuah gejolak, indikasi gejolak, maka saya harus memutuskan untuk mengambil langkah. Termasuk ucapan Pak Said Didu, ini bener nggak orang ini? Akhirnya ya kita beranikan diri aja untuk apa yang kita mampu, kita punya jaringan, kita punya komunikasi untuk berbicara. Karena kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu itu benar, maka kami akan berpihak kepada masyarakat yang merasa terdolimi itu. Karena BKN itu kan arahnya ke sana, menjaga dan merawat NKRI. Nah itu arahnya ya. Betul. Jadi memang perlu Pak Said Didu itu Said Didu harus tabayun, kedepankan tabayun karena ucapan Anda ini bisa membahayakan. Dan kalau itu bisa menimbulkan kegaduhan dan itu ada unsur berita hoax, speak dan lain-lain, itu nanti Pak Said Didu bisa dilaporkan nanti sama warga maupun pengembang kan itu. Apakah baik dari BKN siap melaporkan Said Didu? Kalau saya tidak punya legal standing ya untuk melaporkan Said Didu. Di sini saya kedatangannya hanya untuk cross check. Benar nggak yang disampaikan Pak Said Didu? Kalau ternyata itu benar misalnya, maka kami akan membela orang-orang lemah tersebut. Nah kenyataannya beda. Yang disampaikan Said Didu dengan fakta di lapangan itu beda gitu loh. Ya sama itu aja, kita hanya sebatas itu mengedukasi. BKN mengedukasi. Artinya siap ya BKN bertemu dengan Said Didu? Oh siap. Nah, makanya kita siap dalam rangka apa? Kalau dalam rangka misalnya butuh adu data misalnya, insya Allah kita siap gitu. Cuman kan kalau misalnya datanya Said Didu salah dan menimbulkan hoax, dia harus siap-siap untuk mempertanggungjawabkan ke muka hukum, ke meja hukum. Itu karena ucapannya sangat bahaya sekali. Gitu loh.